Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4976. Satu tidak bagus. Karena kejadian ini, penjualan real estate kami akan anjlok. Bagaimana Anda akan memberikan akun ini? Apa yang kami bangun adalah komunitas mewah yang tinggi. Kata-kata Harvey York tenang. Tetapi dia menunjukkan inti masalahnya. Christian Chiba yang berlawanan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Muda York, saya harap Anda akan memberi saya wajah. Biarkan saya membeli rumah di real estate Anda atas nama saya sendiri. Tidak masalah jika orientasi dan lantainya yang terburuk. Saya bersedia membayar 3 kali. Tidak, 10 kali lipat harganya. Harvey York berkata dengan ringan. Gandakan saja. Jika harganya 10 kali lipat, orang akan mengira kami mengiklankan iklan palsu. Untuk lantai dan orientasinya, aku pasti akan memberimu yang bagus. Tidak masalah jika kamu tidak ingin wajah. Kamu keluarga Sandong Chiba tidak ingin wajah. Namun, kamu harus mengirim lingkaran teman. Tidak masalah. Aku akan segera mengaturnya. Christian Chiba yang berlawanan menepuk dadanya untuk meyakinkan. Adegan ini membuat Marisol Yeager, Anna Scott dan yang lainnya terdiam. Harvey York mengatakan beberapa patah kata. Dan ini mulai mempromosikan proyek Taman Jinling di kalangan atas. Terlebih lagi, karakter seperti Christian Chiba telah dibeli dengan harga 2 kali lipat. Jika Taman Jinling ini terus dijual dengan harga aslinya, itu tidak dapat dicairkan dalam 1 hari. Juga, Tatiana Gallardo, pada saat ini, suara Christian Chiba sedingin es. Jika Anda tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Master York hari ini, biarkan Master York memaafkan Anda. Hanya usap lehermu. Ketika suara itu jatuh, Christian Chiba menutup telepon dengan klik. Kata-kata ini membuat kelopak mata Tatiana Gallardo melompat. Wajahnya menegang, dan seluruh tubuhnya tercengang. Adapun asisten Vanessa Ortiz, wajah mereka kusam. Sesaat kemudian, tanpa Harvey York berbicara, dia melihat Tatiana Gallardo berlutut di tanah dengan makanan ringan. Terisak, Tuan Muda York, saya salah. Anggap aku sebagai kentut. Untuk masalah hari ini, saya akan menghancurkan panci dan menjual besi untuk mengkompensasi 100 juta yuan. Tolong lepaskan saya. Harvey York melirik Anna Scott dengan ringan, menunjukkan bahwa dia memiliki wewenang penuh untuk menangani masalah ini. Lagi pula, tidak ada orang seperti Tatiana Gallardo yang memenuhi syarat untuk membiarkan Harvey York menanganinya sendiri. Pada saat ini, Anna Scott akhirnya mengetahui identitas Harvey York, dan dia sangat mengagumi pemegang saham utama di balik layar yang menunjukkan Jinling Garden secara sekilas. Tanpa Tatiana Gallardo, adegan pemotongan pita pasti kehilangan beberapa sorotan. Setelah berpikir sejenak, Harvey York memanggil Cynthia Zimmer. Bagaimanapun, ipar perempuan saya adalah Dewi Murni yang terkenal di lingkaran. Dan dia benar-benar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara pemotongan pita. Yang paling penting adalah Anda tidak perlu memberikan amplop merah besar untuk memintanya datang. Anda dapat menyimpannya jika Anda bisa. Harvey York menganut prinsip menabung. Melihat bahwa masalah telah diselesaikan, lingkaran teman mulai menyebarkan berita bahwa keluarga Sandong Chiba telah membeli real estate di Taman Jinling. Harvey York memerintahkan agar harganya tidak dinaikkan. Tetapi setelah batas pembelian, dia meninggalkan lokasi konstruksi, dan kembali ke Jinling Real Estate. Menurut rencananya, akan ada beberapa masalah Jinling Garden di masa depan, dan penangkapan ikan tidak dapat dilakukan.
Untuk melakukan proyek di Jinling Real Estate, perlu untuk melakukan bisnis dan melakukan bisnis dengan integritas. Dengan cara ini, Jinling Real Estate akan dapat bergegas keluar dari Jinling, pergi ke Wolsing dan bahkan dunia di masa depan. Setengah jam kemudian, ada ketukan di pintu kantor Harvey York. Setelah mendapatkan persetujuan Harvey York, Lina Chiba dengan setelan profesional masuk. Harvey York tidak terlalu terkejut dengan kedatangan Lina Chiba. Wanita ini sangat pintar. Setelah mendapatkan berita, tidak mungkin untuk tidak datang. Bab 4977. Pada saat ini, Lina Chiba, di depan Harvey York, tidak lagi memiliki kesombongan putri tua dari putri tertua, digantikan oleh semacam rasa hormat. Dia berjalan cepat ke Harvey York, tersenyum seperti bunga. Tuan Muda York, saya datang tanpa diundang. Tolong jangan keberatan. Harvey York melirik wanita ini dari atas ke bawah, dan harus mengakui bahwa wanita yang telah pensiun dari sikap arogan dan suka memerintah menjadi lebih halus dan boros, yang membuat orang merasa jauh lebih enak dipandang. Setelah itu, Harvey York memberi isyarat kepada Lina Chiba untuk duduk, dan kemudian tersenyum. Apa, ayahmu masih lumpuh, tidak bisa berdiri, mungkin palsu. Terima kasih atas perhatian Anda. Ayah saya dalam suasana hati yang baik dan memiliki nafsu makan yang baik. Semuanya baik-baik saja, Lina Chiba berkata dengan cepat. Dia tahu bahwa saya akan datang hari ini. Dan dia secara khusus meminta saya untuk berterima kasih, Tuan Muda York, untuknya. Bagaimanapun, tanpamu, Tuan Muda York, dia mungkin hanya menjadi orang vegetatif seumur hidup. Harvey York tersenyum dan berkata, saya ingin setengah dari properti keluarga Sandong Chiba Anda. Jadi dia tidak membenci saya. Lina Chiba berkata sambil tersenyum. Tuan Muda York bercanda. Ayah dan anak perempuan kami pada awalnya benar-benar tidak mau. Tetapi sekarang saya sudah menemukan jawabannya. Tuan York, karakter seperti Anda ditakdirkan untuk menjadi naga tersembunyi. Akan ada hari ketika Anda terbang 1000 mil jauhnya. Sepertinya keluarga Sandong Chiba kami telah menderita kerugian hari ini. Tetapi dari sudut pandang lain, setengah dari properti keluarga terkait dengan Qianlong. Seberapa beruntungnya ini. Jadi, ayah saya bisa bangun tertawa ketika dia tidur baru-baru ini. Harvey York cemberut, dan bangun hampir menangis. Bangun tertawa. Lebih baik berkata daripada bernyanyi. Tapi Lina Chiba mengatakannya tanpa mengulurkan tangannya. Jadi Harvey York secara alami malu untuk mengeksposnya lagi. Oke. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan. Aku akan kembali ke Jifutang. Harvey York menyesap dari cangkir teh dan mengubah topik pembicaraan atas inisiatifnya sendiri. Lina Chiba mengangguk dan berkata, pertama, saya minta maaf kepada Anda untuk saudara ketujuh saya. Soal Tatiana Gallardo adalah salah kita. Itu semua salahku. Saudara ketujuh, yang tidak tahu siapa yang harus digunakan. Karena disiplin kami yang lemah, kami dengan santai membiarkan semua kucing dan anjing di pinggir jalan terhubung dengan keluarga Sandong Chiba. Berbicara tentang ini, Lina Chiba tampak khawatir. Harvey York berkata dengan ringan sambil minum teh, karena masalah ini telah diselesaikan. Saya tidak akan membalik akun lama lagi. Anda tidak perlu menyebutkannya lagi. Tuan Muda York murah hati. Lina Chiba menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan kontrak dari tas kerja yang dibawanya, dan mengirimkannya ke Harvey York. Berbisik, kedua. Ini yang kami berikan kepada Mandy Zimmer untuk menekan Anda, Tuan Muda York. Menyiapkan kontrak miliaran dolar. Kemudian, karena urusan kami, kontrak tidak ditandatangani. Dan keluarga Chiba kami membuat langkah kecil dan memberi Paola Jin kontrak 100 juta.
berharap dia akan memeras Mandy Zimmer dan mengancam Zimmer dengan ini. Mandy, mengancammu. Sekarang, kami ingin menebus kesalahan ini. Tidak baik untuk langsung meninggalkan kontrak 100 juta. Itu akan membuat orang merasa ada masalah besar dengan keluarga Sandong Chiba. Sekarang setengah dari keluarga Sandong Chiba adalah milikmu, Tuan York. Jadi kami harus mempertimbangkannya untukmu. Jadi, solusi terbaik adalah mengirimkan kontrak bernilai miliaran dolar ini kepada Presiden Zimmer. Tanda tangan dan stempel kontrak ini semuanya disempurnakan. Selama Tuan Zimmer menandatangani, kontrak 1 miliar dolar akan segera berlaku. Setelah berbicara, Lina Chiba dengan hormat menempatkan kontrak di depan Harvey York. Bab 4978. Harvey York melirik wanita itu dengan ringan. Yang bisa saya katakan adalah bahwa ini adalah wanita yang cerdas. Mengetahui bahwa dia menyinggung Mandy Zimmer, konsekuensinya tidak kecil. Dia juga tahu bahwa dia dan Mandy Zimmer belum menikah lagi. Jadi, alih-alih mengirimkan kontrak 1 miliar dolar kepada Mandy Zimmer untuk menebusnya, dia mengirim kontrak itu kepada dirinya sendiri sehingga dia dapat mempermudah hubungannya dengan Mandy Zimmer dan bahkan keluarga Zimmer. Harvey York memegang kontrak, melirik, dan berkata dengan ringan, "Ya, Anda sangat tulus. Saya akan menerima hadiah ini. Namun, kamu di sini hari ini, bukan hanya untuk 2 hal ini, kan? Setiap orang adalah orangnya sendiri. Berbicara tentang bisnis dan berbicara tentang berbagai hal." Lina Chiba tersenyum dan berkata, "Kamu masih menyegarkan, Tuan Muda York." Mungkin Master York, Anda tidak tahu. Dagu Hui, jaringan pusat perbelanjaan mewah terbesar di China, adalah merek dari keluarga Sandong Chiba kami. Saya berharap untuk memenangkan kompleks komersial tahap pertama Taman Jinling dan membangun Dagu Hui Jinling. Dan saya jamin merek yang ditempatkan di dalamnya pasti merek mewah. Tidak hanya tidak mengurangi gaya Jinling Garden, tetapi juga dapat meningkatkannya. Harvey York sedikit menyipitkan matanya, dan harus mengakui bahwa wanita ini memiliki selera bisnis yang baik. Taman Jinling adalah ruang tamu mewah, dan mereka yang bisa tinggal di dalamnya kaya atau mahal. Di tempat seperti itu, membuka Dagu Hui secara alami merupakan bisnis yang berkembang pesat dan banyak uang. Bagaimanapun, daya beli ada di sini. Dan seperti yang dikatakan Lina Chiba, itu juga dapat meningkatkan kualitas Taman Jinling. Dapat dikatakan bahwa ini adalah langkah win-win. Memikirkan hal ini, Harvey York tersenyum dan berkata, "Oke, karena Anda sangat tulus, saya akan menyerahkan kompleks tahap pertama Taman Jinling kepada Anda untuk diurus. Karena ini adalah keluarga, kami tidak berbicara 2 bahasa. Bebas sewa untuk tahun pertama. Dalam 2 tahun ke depan, 30% dari keuntungan Anda akan digunakan sebagai sewa. 3 tahun kemudian, begitu Anda kembali ke modal Anda, keuntungannya akan menjadi 55 sen." Lina Chiba mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Aku tidak akan mengecewakanmu, Tuan Muda York." Pada saat ini, Lina Chiba bersemangat. Dan itu adalah penghargaan yang besar bahwa dia mampu memenangkan sintesis Taman Jinling pada kondisi yang menguntungkan seperti itu. Dengan kredit ini, maka dia, orang yang tidak benar, dapat memblokir mulut keluarga Chiba sampai batas tertentu. "Oke, mari kita berhenti di sini." Harvey York menyingkirkan kontrak itu dan berdiri. "Aku harus pergi ke perusahaan keluarga Zimmer. Kamu akan baik-baik saja." Saat malam menjelang, gerbang perusahaan keluarga Zimmer, cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu, penuh sesak. Bahkan satpam di pintu pun lesu. Tampaknya tahu bahwa tidak akan ada orang yang datang ke sini untuk mencuri. Di ruang konferensi presiden di lantai 3,
Mandy Zimmer melihat informasi yang tersebar di semua tempat, dan hatinya kuyu. Baru saja, manajemen puncak perusahaan mengalami pertengkaran, dan banyak masalah terungkap sepenuhnya. Perusahaan memiliki dana yang tidak mencukupi, peralatan usang, personel yang menua, banyak hutang, dan produk tanpa daya saing inti. Sederhananya, kekacauan ini yang terpaksa pergi ke Jinling untuk menerimanya. Dengan dukungan enggan Mandy Zimmer, meskipun bisa beroperasi, sekarang mendekati ujung jalan. Mandy Zimmer tersenyum pahit. Meskipun, pada saat ini, keluarga Jin dari Mordu akan jatuh ke dalam masalah. Dan dia tidak akan membiarkan dirinya, kepala ke-9 dari rumah itu, duduk diam dalam pikirannya. Namun lemahnya daya saing perusahaan juga menjadi salah satu penyebabnya. Jika Anda ingin mengubah situasi ini, Anda memerlukan pesanan besar, dan kemudian menginvestasikan banyak uang untuk mengembangkan produk. Tepat ketika Mandy Zimmer memikirkan solusi, pintu ruang konferensi presiden tiba-tiba ditendang terbuka. Bab 4979. Aku mendengar suara sepatu hak tinggi. Kemudian sebuah dokumen menghantam wajah Mandy Zimmer. Mandy Zimmer mendongak dan melihat wajah yang agak halus. Wanita itu mengenakan setelan profesional, dengan manik-manik Z bermata 9 di lehernya. Memainkan kunci mobil Audi di tangannya, dengan sikap yang sangat mendominasi. Dia memandang Mandy Zimmer dengan merendahkan, dengan sedikit rasa jijik dalam ekspresinya. Benar-benar Paola Jin yang berselingkuh dengan Edward Miao. Dia datang dari rumah Jin di Mordu, bukan hanya untuk menemani ibunya membantu Mandy Zimmer dalam kencan buta. Dia juga membawa dokumen janji temu. Dan sekarang dia adalah wakil presiden perusahaan keluarga Zimmer ke-9. Pada saat ini, Paola Jin memandang Mandy Zimmer dengan setengah tersenyum, dan berkata, "Tuan Zimmer, tolong tanda tangani dokumen saya ini." Mandy Zimmer yang kuyu menghela nafas, tetapi tidak marah, dan mengambil dokumen itu dan membolak-baliknya. Berkata, "Duduklah, aku akan melihat dokumen itu." Mandy Zimmer, "Apa maksudmu?" Paola Jin marah. "Kamu bahkan tidak memikirkan situasi perusahaan keluarga Zimmer saat ini. Kamu tidak ingin menyelesaikan masalah. Tetapi kamu terjerat dalam hal-hal sepele seperti itu dan membuang-buang waktumu. Tidak heran perusahaan diambang kebangkrutan. Ayo, jangan buang waktuku. Aku lebih berharga daripada waktu." Karena itu, Paola Jin menamparkan meja dengan tangan kanannya, dengan sikap agresif. Jelas, dia sangat kesal dan merasa bahwa Mandy Zimmer tidak memberikan wajahnya. Mandy Zimmer perlahan meletakkan dokumen itu, menyipitkan mata pada Paola Jin dan berkata, "Paola Jin, jangan lupa. Kamu hanya seorang wakil presiden. Aku adalah kepala cabang ke-9, dan presiden. Bagaimana saya melakukan sesuatu? Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengajari saya. Saya menandatangani dokumen tanpa melihatnya. Ini tidak bertanggung jawab kepada perusahaan. Apakah Anda mengerti?" Paola Jin mengejek dan berkata, "Bukankah itu bertanggung jawab atas perusahaan? Saya tidak berpikir Anda pernah bertanggung jawab. Apakah kamu tidak membutuhkan saya untuk mengajar? Aku bersedia mengajarimu melakukan sesuatu. Kamu adalah asap dari kuburan leluhur. Dan saya katakan, jika Anda tidak ingin melakukan sesuatu, jangan mengambil parit dan tidak sial. Serahkan posisi di kepala cabang ke-9 sesegera mungkin. Dan aku akan duduk. Aku pasti lebih baik darimu." Paola Jin marah pada saat ini. Bagaimana mungkin Mandy Zimmer ini sama bodohnya dengan bajingan bermarga York itu? Dia telah bekerja selama 3 hari. Namun dia masih tidak tahu bagaimana cara turun tahta dan memberi jalan untuknya. Ini untuk meninggalkan peradaban dan kesopanan berusia 5.000 tahun dari negara H.
Wajah Mandy Zimmer tenggelam. Dan dia berkata perlahan, Paola Jin, meskipun para tetua keluarga Jin memintamu menjadi wakil presiden cabang ke-9 kami. Tapi kamu ingat, bahkan untuk para tetua itu, tidak mungkin bagiku untuk dibebaskan dari posisiku dalam satu kalimat. Kepala cabang ke-9. Aku naik dengan kekuatan. Ingin saya turun tahta kecuali anggota dewan memberikan suara dengan suara bulat. Kalau tidak, berhentilah bermimpi. Paola Jin tahu bagaimana menghormati orang pada hari pertama dia datang ke Mordu. Tetapi begitu 3 hari berlalu, dia mengungkapkan sifatnya yang berubah-ubah. Dan Lilian Yates tertipu oleh Bibi Wen dan hampir lupa siapa dia. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Paola Jin ada di sini untuk mematahkan akar keluarga Zimmer? Aku bermimpi. Paola Jin mencibir lagi dan lagi. Pemimpi. Aku tidak tahu siapa itu. Mandy Zimmer. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda memiliki nama keluarga asing dan dapat memegang posisi ini dengan kuat? Jangan naif. Sekarang kamu mengambil inisiatif untuk turun tahta. Kamu masih bisa mendapatkan sedikit keuntungan. Ketika aku menendangmu pergi, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Bab 4980. Mandy Zimmer sedikit mengernyit, menatap Paola Jin dengan dingin, dan tidak berbicara. Apa yang kamu lihat? Belum melihat keindahan. Paola Jin dengan bangga mengangkat kontrak di tangannya. Ini adalah kontrak yang ditandatangani dengan keluarga Sandong Chiba. Kontrak senilai 100 juta yuan. Untuk perusahaan keluarga Zimmer saat ini. Ini adalah sedotan yang menyelamatkan jiwa. Apakah menurut Anda jika sesuatu seperti dewan direksi muncul besok, apakah Anda akan keluar? Para direktur itu tidak bodoh, kan? Omong-omong, Paola Jin berjalan keluar dari pintu kantor presiden, menunjukkan gigi dan kesombongannya. Mandy Zimmer, jadilah presiden hari terakhir. Besok, posisi ini akan diganti. Ketika suara itu jatuh, pintu ruang konferensi presiden terbanting menutup. Kelopak mata Mandy Zimmer berkedut, dan wajahnya yang lembut penuh dengan ketidakberdayaan. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berdiri dan menghela nafas dalam diam. Lelah, dia berdiri tegak, terhuyung-huyung keluar dari pintu ruang konferensi, dan kemudian mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. 10 menit kemudian, gerbang perusahaan. Harvey York akan masuk dengan kontrak ketika dia melihat Mandy Zimmer berjalan keluar dengan ekspresi pucat. Mandy, kamu pulang kerja sepagi ini. Jangan menjadi maniak bisnis. Harvey York tampak aneh. Meskipun dia sedikit khawatir dan melangkah maju. Apakah sesuatu terjadi? Mandy Zimmer tertegun sejenak. Dan ketika dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah Harvey York, dia tersenyum dan berkata, "Apakah itu kamu?" "Bukan apa-apa. Hanya saja ada banyak hal di perusahaan baru-baru ini. Dan itu memusingkan untuk dihadapi. Aku sedikit lelah hari ini. Jadi aku akan kembali dulu dan beristirahat dengan baik." Harvey York tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Dan berkata, "Tidak hanya itu. Apakah orang-orang dari Mordu memaksa istana untuk memintamu turun tahta? Saya mendengar bahwa Paola Jin memiliki kontrak 100 juta yuan dari keluarga Sandong Chiba. Untuk perusahaan keluarga Zimmer saat ini. Apakah ini sedotan yang menyelamatkan jiwa?" Mandy Zimmer tertegun sejenak. Lalu tersenyum pahit. "Ya. Tapi itu bukan salahmu. Jangan ambil hati. Bahkan jika tidak ada apa-apa tentang keluarga Sandong Chiba, Paola Jin akan menggunakan metode lain untuk memaksa istana. Dia dan ibunya datang ke Jinling. Tujuan yang paling penting adalah ini." Jelas. Mandy Zimmer takut Harvey York mengira dia dipaksa masuk ke istana karena Harvey York menolak menyelesaikan masalah untuk Pablo Chiba. Lagi pula, Paola Jin harus memberhentikanku pada pertemuan rutin besok.
Kepala cabang ke-9. Hehe. Berbicara tentang ini, Mandy Zimmer tersenyum tak berdaya. Jelas mengetahui statusnya di keluarga Jin di Mordu. Harvey York sedikit mengernyit, lalu menyimpan kontraknya. Ini mungkin kesempatan bagi Mandy Zimmer untuk sepenuhnya meninggalkan keluarga Jin di Mordu dan menciptakan keluarga kayanya sendiri. Memikirkan hal ini, Harvey York tersenyum dan berkata, Mandy, pikirkan dari sudut lain. Siapapun yang menyukai cabang ke-9 ini, jangan khawatir tentang itu. Dengan kemampuanmu, kamu dapat mendirikan perusahaan dengan santai. Dan kamu pasti akan dapat membuat bagian langitmu sendiri. Mandy Zimmer tampak tak berdaya dan berkata, Harvey York, kamu tidak mengerti. Bahkan jika aku meninggalkan cabang ke-9 dan memulai perusahaan baru. Tapi di mata keluarga Jin di Mordu, selama aku punya prestasi, itu milik mereka. Mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk memetik buah. Jadi, untuk mempertahankan status kepala rumah ke-9, kamu masih bisa bertarung dengan keluarga Jin di Mordu. Jika Anda kehilangan identitas ini, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.